A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan mengapa ulama berbeda pendapat. Ya, jadi boleh jadi ada di antara kita yang mengatakan bukankah Quran kita sama, bukankah al-hadis kita sama, gitu ya. Bukankah kita memiliki agama yang sama? Lantas mengapa ada perbedaan? Mengapa harus muncul khilaf di kalangan para ulama? Nah, hadirin muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, kita perlu jelaskan bahwa perbedaan itu yang pertama adalah sunnatullah. Allah yang menghendaki perbedaan, ya. Jika bukan karena izin Allah Subhanahu wa taala, maka tentu manusia semuanya sama, baik agama, pemahaman, pikiran, termasuk mazhab, ya. Namun dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala ada perbedaan, dan tentu kita meyakini sunnatullah ini pasti, ya, akan mendatangkan kebaikan bagi umat manusia, wabil khusus kepada orang-orang yang beriman. Paling tidak ada 6 hal, ya, yang membuat mengapa ulama berbeda pendapat. Yang pertama, bahwa perbedaan itu adalah karakteristik dalam fikih, ya. Karena dalil-dalilnya itu tidak selalu bisa dipahami secara qat'i, ya, secara pasti pada perspektif tertentu, ya. Contoh yang paling simpel misalnya ketika ulama berbeda pendapat apakah laki-laki yang telah berwudu, ya, itu bisa batal wudunya apabila tersentuh dengan istrinya, ya. Mengapa berbeda padahal ayatnya sama ketika Allah mengatakan tentang di antara sebab, ya, bahwa seseorang itu perlu berwudu adalah aula mastumun nisa, gitu ya. Kalau diterjemah Al-Qur'an atau kalian menyentuh istri-istri kalian, gitu ya. Nah, lamasa ataupun kata lamasa itu, ya, itu memang dipahami berbeda oleh para ulama madhab, sehingga konsekuensinya berbeda pula hukum yang hadir, gitu ya. Misalnya Al-Imam Syafi'i memahami ayat ini secara tekstual, gitu ya, dan juga berdasarkan pemahaman beliau dari beberapa hadis Nabi, ya, ketika ada seorang sahabat yang bertanya apakah dia perlu berwudu kembali ketika telah menyentuh istrinya, gitu ya. Nah, Al-Imam Syafi'i memahami bahwa apabila seorang laki-laki menyentuh istrinya maka batal wudunya, ya. Karena istri ini dalam pemahaman Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ya, dia bukanlah mahram dalam arti nasab, gitu ya. Jadi bukan orang yang terlahir dari darah daging yang sama, tapi mereka menjadi mahram, ya, itu karena ada karena ada perkawinan, gitu ya. Nah, sehingga kalimat ataupun pemahaman yang dipahami oleh Al-Imam Syafi'i dari ayat aula mastumun nisa itu, ya, secara tekstual, gitu ya. Artinya wanita yang bukan mahram secara nasab, ya, apabila disentuh maka batal wudunya, gitu ya. Adapun misalnya Imam Abu Hanifah memahami lamas itu bukan semata-mata menyentuh, ya, tapi mulamasah bermakna jima, gitu ya. Jadi dalam pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullah, seorang laki-laki yang menggauli istrinya barulah batal wudunya. Kalau hanya menyentuh saja itu tidak membatalkan wudu, gitu ya. Kemudian Imam Malik rahimahullah punya pendapat yang pertengahan, gitu ya. Jadi beliau mengatakan bahwa menyentuh istri itu baru batal apabila disertai dengan syahwat, gitu. Apabila tanpa disertai syahwat maka tidak batal wudunya. Hal ini beliau pahami, ya, selain pada berdasarkan ayat tadi juga berdasarkan perbuatan Nabi, ya, di mana misal Nabi setelah berwudu beliau akan mencium istrinya dan langsung berangkat ke Masjid Nabawi tanpa memperbarui wudu, gitu ya. Nah, hal inilah yang kita katakan sebagai karakteristik dalam fikih, gitu ya. Jadi dia tidak selalu qat'i subut, ya, tidak selalu tidak selalu definitif pasti petunjuk dan
dan isinya ya, sehingga memang kadangkala dalam memahami pun ya itu para ulama berbeda pendapat. Itu yang pertama. Yang kedua, perbedaan tidak hanya bahkan antar madhab, bahkan dalam internal madhab sendiri berbeda, gitu ya. Karena tadi ya tidak semua hukum dalam Islam itu dia dilalahnya ataupun petunjuk ya ataupun kita katakan sebagai definitif hukumnya itu tidak selalu jelas, ada yang samar-samar gitu ya. Nah, murid-murid para ulama madhab ini ya banyak mereka setuju dengan guru mereka dan ada kalanya mereka berbeda pendapat gitu. Ini sebab yang kedua. Jadi luar biasa perbedaan itu terus berkembang dan dinamis sekali ya sejak masa para sahabat sampai hari ini gitu. Sebab yang ketiga adalah sebagian orang memahami bahwa Islam itu agama yang satu gitu ya. Jadi tidak boleh ada perbedaan. Pokoknya kalau agamanya satu, syariatnya, pelaksanaannya, teknisnya harus satu gitu ya. Padahal ternyata Rasul sendiri ya dalam melakukan ritual ibadah sholat itu bervariasi gerakannya. Contoh misalnya ya ketika Rasul sujud gitu ya, itu pada riwayat yang sama ya ada di Sunan Abu Daud ya bahwa Rasul itu ada kalanya beliau sujud dengan meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu baru meletakkan kedua telapak tangannya dan dahinya. Kemudian pada riwayat yang lain masih di Sunan Abu Daud juga dikatakan Nabi mendahulukan kedua tangannya untuk sujud baru kedua lututnya baru dahinya gitu. Nah, ini ternyata bahwa Rasul sendiri ya itu melakukan ibadah bervariasi caranya ya dan boleh jadi hal itu memang bukan benar salah tapi keduanya boleh dilakukan tentu ya dengan kondisi yang dipertimbangkan oleh masing-masing orang. Karena boleh jadi ada orang yang kuat sujud dengan kedua lutut terlebih dahulu, ada yang memang dia perlu ditopang dengan kedua tangan karena lututnya tidak kuat untuk menopang berat tubuhnya gitu. Nah, ini subhanallah ya. Itu sebab yang ketiga. Sebab yang keempat, perbedaan ya khilaf di kalangan para ulama itu tidak selalu tanazu gitu ya. Jadi tidak dalam arti perselisihan gitu ya atau pertikaian, tidak. Dia lebih kepada variasi pendapat gitu. Makanya ada istilah ikhtilaf tanawu'i gitu ya. Jadi perbedaannya lebih kepada variasi pendapat, bukan kepada pertikaian, bukan pada perselisihan. Jadi laisa ikhtilafan tanazu'iyan gitu ya. Jadi bukan perbedaan yang mengarah kepada perselisihan, permusuhan dan kebencian, tidak. Nah, jadi lebih kepada kekayaan khazanah pemikiran dan itu baik sekali ya dan positif ya untuk kehidupan umat Islam. Kemudian yang kelima, perbedaan furu bukan perbedaan usul gitu ya. Jadi ada hal-hal yang fundamental, ada hal-hal yang cabang gitu ya. Nah, jadi kita kadangkala memahami bahwa jika kita tidak boleh berbeda pada hal-hal yang usul, kita juga tidak boleh berbeda pada hal-hal yang furu. Tidak begitu gitu ya. Jadi kalau hal-hal yang fundamental yang mendasar gitu ya, al-ma'lum minad-din bid-darurah, kita tidak berbeda pendapat ya tentang kewajiban sholat, kewajiban puasa, kewajiban zakat gitu ya. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitab-kitab, itu hal-hal yang sangat fundamental. Itu tidak berbeda gitu ya. Namun ada hal-hal yang bersifat teknikal gitu ya, dalam pelaksanaan ibadah, baik itu ibadah sholat, ibadah puasa ataupun ibadah zakat, ini yang kita katakan sebagai khilaf pada hal-hal yang furu ya. Jadi ada masail al-furu'iyah ya, masalah-masalah furu yang memang kita berbeda pendapat. Yang terakhir bahwa mengapa ulama berbeda pendapat? Karena memang perbedaan fikih dalam Islam itu tidak seperti perbedaan agama dalam keyakinan non muslim gitu ya. Jadi berbeda. Kalau antara kita dengan non muslim itu bedanya sangat fundamental, mendasar sekali. Sementara berbeda dalam masalah furu ya itu biasa saja gitu ya. Antara yang memilih kunut dengan tidak kunut ya, memilih antara yang berdoa setelah sholat secara berjamaah ataupun tidak gitu ya. Kemudian memilih misalnya tata cara sholat dengan cara tersendiri gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya lebih kepada kekayaan khazanah pemikiran para ulama dan tentunya mendatangkan kemaslahatan. Karena memang boleh jadi satu tata cara tertentu itu bisa diamalkan oleh muslim di tempat tertentu, tapi mungkin boleh jadi tidak bisa dia lakukan di tempat yang lain gitu ya.
Contoh yang sangat ilustratif menurut saya, misalnya ketika kita sedang menunaikan ibadah haji atau umroh ya, di mana ada jutaan lautan manusia yang sedang tawaf gitu ya. Nah, ini kalau kita ingin mengamalkan secara tekstual ya pendapat Imam Syafi'i rahimahullah dalam masalah batalnya wudhu laki-laki apabila tersentuh dengan istrinya dan dengan wanita lain, tentu akan menyulitkan ya dengan lautan manusia yang sebanyak itu gitu ya, maka tidak mudah kita untuk berwudhu gitu ya. Di samping karena ramainya manusia, yang kedua karena tempatnya juga berwudhu juga tidak dekat gitu ya. Nah, ini tentu menyulitkan. Namun ketika kita melihat gitu ya perspektif ulama yang lain seperti pendapat Imam Malik ya, bahwa wudhu tidak batal selama dia tidak ada syahwat gitu ya, atau misalnya pendapat Imam Abu Hanifah tidak batal sama sekali karena yang batal itu hanya jima saja gitu. Nah, ini tentu memberikan pilihan alternatif agar kita beragama lebih mudah gitu ya. Dan ketika ada pertanyaan apakah kita boleh ya mix atau menggunakan madhab-madhab tertentu dalam kondisi-kondisi tertentu dan tidak tetap pada madhab yang satu, boleh. Kata para ulama bahwa kita bermadhab itu tidak sebuah kewajiban, dia hanya kebolehan saja. Maka hal yang sama pula ketika kita kemudian memegang atau mengadopsi atau menggunakan pendapat ulama tertentu dalam kondisi tertentu gitu ya. Meskipun memang para ulama kita menganjurkan agar kita mudah memahami agama, maka hendaknya kita bermadhab dengan madhab tertentu, ini agar tidak membingungkan, terutama ketika proses transfer ilmu kepada generasi berikutnya, kepada anak-anak kita atau generasi muda kita gitu ya, sehingga mereka tidak bingung ya dengan jawaban-jawaban yang ada. Namun ketika mereka sudah sampai pada darajah nazar ya, kemampuan untuk menganalisa, membaca dalil, meneliti, maka tentu tidak boleh lagi bertaklid pada pendapat tertentu ya, namun kemudian harus menggunakan otaknya, kemampuannya gitu ya, pemikirannya untuk menilai mana yang paling sahih di antara dalil yang ada. Tentunya sesuai dengan kapasitas ya dan kemampuan ya, karena memang nazar ataupun kemampuan meneliti dalil kan setiap orang berbeda-beda gitu ya. Dan ulama juga sepakat pintu ijtihad belum tertutup sampai hari kiamat ya. Jadi siapapun yang memang punya otoritas, punya kemampuan untuk meneliti ya sebuah dalil gitu ya, maka dia boleh berijtihad ya, tentunya apabila dia memenuhi persyaratan gitu ya. Nah, tapi kalau dia tidak memenuhi persyaratan, maka bertaklid itu tentu lebih mudah dan lebih aman ya. Jadi kita menggunakan pendapat para ulama yang tentu lebih kredibel dan menguasai tema-tema tersebut. Demikian ya, semoga dengan mengetahui sebab-sebab mengapa ulama berbeda pendapat, kita akan menjadi lebih toleran ya, kita akan menjadi lebih friendly ya dengan seluruh perbedaan yang ada, sehingga tentu ini lebih mudah untuk mengarahkan kita pada persatuan dan kesatuan umat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.